6 hal yang kelihatannya nggak penting, tapi ternyata penting dan bisa dilakukan untuk membuat interview kalian menjadi lebih lancar. Enam hal yang nggak kelihatannya penting, tapi ternyata penting loh untuk menunjang kesuksesan kalian dalam melakukan interview kerja. Oke, apa aja itu? Yuk langsung aja kita mulai. Jadi gini nih ceritanya. Saya sempat kayak bukan terinspirasi ya, kayak saya tuh coba flashback apa yang udah pernah saya lakukan beberapa tahun yang lalu ketika jadi job seeker. Saya lihat apa sih pengalaman saya yang bisa saya share kepada kalian. Ternyata saya menemukan ada 6 hal yang itu dulu saya ngerasa itu nggak penting, tetapi itu jadi penting banget dan kalau boleh saya bilang sangat mempengaruhi lah dalam proses wawancara. Apa aja itu? Nah, langsung aja kita mulai. Yang pertama adalah cek lokasi interview. Kenapa seperti itu? Jadi kalau kalian interview user atau interview HRD di suatu perusahaan, pasti kan kalian dapat email tuh. Nah, di email kan ada lokasinya, ada jamnya, terus ada detail lokasi lah intelnya. Nah, kalian kalau mau interview, saya sarankan untuk melakukan cek atau survei ke lokasi tes dulu. Nggak perlu sampai ke ruangannya. At least kalian sudah sampai ke gedungnya biar kalian tahu lokasinya itu di mana sih. Apalagi buat kalian yang melakukan interview di kota-kota besar di Jakarta dan kalian bukan berasal dari Jakarta. Contoh nih, saya kan dari Jawa Tengah nih. Nah, kalau dari Jawa Tengah saya ke Jakarta. Nah, hal pertama yang harus saya lakukan adalah saya coba datang ke lokasi tes kerja itu untuk mengetahui apa aja. Yang pertama lokasinya kan yang pasti. Yang kedua estimasi jarak tempuh dari tempat saya menginap ke lokasi interview tadi. Biar kita tuh bisa kayak ada estimasi nih. Oh, saya tuh ke sana butuh waktu setengah jam nih. Jadi at least harus ada 1 jam nih untuk perjalanan. Jadi buat antisipasi kalau macet. Nah, itu penting karena banyak orang yang interview kerja dia tuh terlambat. Padahal interview jam 8 nih. Ternyata jam 8 lebih tuh dia baru datang, baru nyari ruangan. Dan akhirnya itu memberikan kesan yang boleh dibilang tuh nggak bagus. Atau mungkin kesan yang tidak bagus lah, tidak kesan negatif kepada kita sebagai job seeker. Jadi harus kalian cek baik-baik lokasi interview. Yang kedua, stay H-1. Apa tuh artinya? Jadi gini, kalau kalian melakukan interview kerja atau tes kerja di suatu wilayah yang itu memang bukan dari domisili kalian, atau bisa dibilang kalian harus pergi ke suatu tempat terus menginap di situ, saya sarankan kalian jangan datangnya itu mendadak. Kayak contoh nih, kalian interview di hari Senin. Interview hari Senin jangan sampai nih hari Senin pagi kalian baru nyampe di kota itu. Kita sebut sebagai kota Jakarta lah. Jangan sampai hari Senin pagi kalian baru sampai di kota Jakarta. Jadi paling nggak tuh hari Minggunya kalian ada di situ. Kenapa? Karena kalian butuh waktu yang pertama untuk melakukan poin 1 tadi. Cek lokasi interview. Dan kedua, kalian juga harus prepare atau latihan dengan baik, dengan matang nih. Malamnya tuh H-1, dan malam hari itu kayak prepare macam-macam gitu. Itu penting. Yang ketiga, kalian butuh istirahat yang cukup. Karena kalau kalian datang mendadak pagi-pagi itu kayak ya dari segi tampilan kalian, maksudnya dari wajah, terus kayak wah suasananya kayak lusuh, capek gitu, itu kelihatan. Jadi biar kalian fresh, jadi datang H-1 ini penting banget. Tapi kalau kalian berasal dari kota yang sama atau kalian itu orang Jakarta nih terus dapat undangan interview di Jakarta Selatan, ya saya rasa nggak perlu deh kalian nginep. Saya kira kalian bisa stay di rumah terus mungkin bisa berangkat lebih pagi, seperti itu aja. Oke? Yang ketiga, ini kelihatan sangat nggak penting tapi ternyata penting, bawa sisir dan parfum. Kenapa tuh bang bawa sisir dan parfum? Jadi kalau kalian interview itu emang kalian menjual knowledge kalian jual pengetahuan, tapi jangan salah ya, ada satu hal yang juga dilihat dari sisi kalian itu adalah penampilan dan kayak ya semacam ya penampilan lah ya. Bayangkan ya kalian datang ke suatu tempat interview terus kalian datang terus rambut kalian acak-acakan terus kalian bau keringet. Itu kayak udah bikin kesan negatif, terlepas dari kalian tuh pinter banget atau mungkin punya banyak knowledge atau mungkin kalian punya banyak prestasi, itu kayak jadi sisi negatif. Yang nggak menjamin sih, bukan berarti berarti kalau tes kerja harus wangi dan rapi dong, bodoh nggak apa ya, nggak kayak gitu juga. Ini bicara tentang memberikan yang terbaik ketika interview. At least kalian tampil dengan kondisi yang oke dan knowledge yang oke, experience yang oke juga. Itu lebih bagus. Jadi saya sarankan buat kalian yang cowok ya bawa sisir terus parfum, yang cewek juga bawa sisir dan parfum karena
Itu biar memberikan kesan yang menarik lah ketika kalian datang ke ruangan interview. Yang keempat adalah masuk ke suatu ruangan, tapi ini bukan ruangan interview. Apa itu? Ruangan toilet. Wih, kenapa nih bang kok perlu ke toilet? Nah ini penting nih, kayak kesannya tuh sepele dan kayak aneh gitu ya. Kenapa perlu kandidat interview itu masuk toilet dulu sebelum masuk ke ruang interview? Karena di toilet itu ada banyak hal yang bisa kalian lakukan. Ya, sebagaimana dengan fungsinya toilet, kalian sudah tahu sendiri, nggak usah saya jelaskan. Karena jangan sampai di tengah-tengah interview, kalian tuh merasa, waduh saya perlu break nih, saya harus ke belakang nih. Jangan sampai seperti itu. Nah, yang kedua yang bisa kalian lakukan, kalian bisa ngaca, itu yang paling penting. Kalian bisa ngaca, kalian bisa coba rapikan penampilan kalian. Karena seperti yang saya sampaikan di depan tadi, at least ketika kalian ketemu masuk ke ruangan pertama tuh, kalian memberikan kesan yang positif atau aura yang positif. Jangan sampai, wah ini kok lusuh sekali, ini kok berantakan sekali. Jadi, untuk merapikan diri lah, itu wajib. Dan selama saya jadi job seeker, ketika interview kerja, ruangan pertama yang saya samperin itu bukan ruangan interview, tapi adalah ruangan toilet. Untuk melakukan beberapa hal tadi. Oke? Yang kelima, print semua dokumen yang kamu perlukan H-1. Jangan H atau H+0 ya, atau hari itu juga. Karena apa? Pengalaman pribadi, saya pernah suatu saat interview di satu perusahaan. Saya sengaja nih nggak ngeprint beberapa dokumen yang dibutuhkan saat interview karena saya ngerasa nanti di sana banyak kok tempat fotokopian, tempat print-printan. Dan kalian bisa bayangkan ternyata ketika pagi-pagi jam 7 saya keliling, saya muter-muter kota, itu nggak ada yang buka sama sekali. Bahkan saya sampai googling di Google Maps untuk nyari tempat fotokopi dan printan, nggak ada yang buka. Masih tutup. Karena saya tuh nggak mengenalin kota itu kota baru buat saya. Dan akhirnya muter kanan kiri nggak dapet. Dan finalnya, saya nggak bisa melakukan printing atau mencetak dokumen yang diperlukan itu. Ya, syukur-syukur sih pas waktu interview nggak ditanyain tuh dokumen. Jadi kayak diabaikan, tapi nanti bakal diminta lagi gitu. Seperti itu. Jadi, buat kalian tolong banget prepare semua dokumen H-1 at least. Jadi kalian udah siap, benar-benar siap pada waktu hari H itu udah ready semua. Dari diri kalian, dari dokumen-dokumen udah siap. Jadi perlu banget dipertimbangkan. Jangan terlalu menganggap semua gampang. Wah, nanti gampang di sana banyak ini. Wah, di sana gampang nih, nanti bisa ke sebelah sana. Karena kadang di lapangan nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Itu penting. Ya. Yang terakhir, yang keenam adalah kenalan dengan lawan tes kerja atau lawan interview. Jadi ini kayak semacam, loh kenapa sih perlu kenalan? Kenapa sih perlu harus nanya nama terus kayak nyari temen? Jadi gini, kenalan dengan kandidat atau di satu proses interview atau kandidat lain itu tuh penting banget buat kalian karena banyak benefit yang bisa kalian dapat. Yang pertama itu koneksi, itu pasti. Koneksi itu kayak pertemanan. Nah, jadi kalian punya koneksi yang baik dengan orang itu. Nah, berikutnya kalian juga bisa loh kayak mengetahui tahapan rekrutmen itu udah sampai mana. Karena kadang kita tahu udah ada pengumuman rekrutmen itu bukan dari HR, tapi kayak dari teman kita yang tes bareng. Ternyata dia udah dihubungin duluan, udah lanjut ke medical check up atau mungkin lanjut ke interview user. Dan kalian belum. Nah, kalian tuh bisa kayak nge-tracking, oh iya, kok saya belum ya? Saya perlu nggak sih follow up ke HRD? Nah, coba bayangkan, kalian nggak kenalan sama orang lain, kayak mikir, wah itu kan kompetitor saya, ngapain saya kenalan? Wah itu kan musuh saya, kita kan musuhan di sini, nggak perlu kenalan. Kalian nggak akan tahu update-update terkini selain dari HRD. Tetapi kalau kalian kenalan, kalian bisa dapat update dari temen itu, dari HRD, jadi kayak lebih banyak informasi gitu. Nah, yang terakhir, ketika kalian kenalan dengan teman-teman kompetisi pada waktu interview, itu adalah kalian punya link. Oke, mungkin itu aja 6 hal yang kelihatannya nggak penting, tapi ternyata penting dan bisa dilakukan untuk membuat interview kalian menjadi lebih lancar dan lebih berhasil lagi. Oke, thank you buat kalian yang sudah mengunjungi channel ini. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa dulu klik subscribe biar channel ini terus berkembang dan memberikan tips-tips yang berguna buat kamu. Oke, see you next time.